Anda yakin perlu bekerja lebih keras untuk menghasilkan banyak uang? Bagaimana jika saya katakan itu adalah kebohongan yang telah Anda percayai seumur hidup? Bukan kerja fisik yang akan membuat Anda kaya. Bukan bekerja 12 jam sehari. Bukan memiliki 3 pekerjaan. Ini adalah kebiasaan rahasia terlarang bagi kebanyakan orang yang mengubah siapapun menjadi legenda. Kebanyakan orang akan mati tanpa pernah menemukannya. Saya menemukannya, dan itulah sebabnya hidup saya berubah sepenuhnya. Anda tumbuh mendengar bahwa untuk menghasilkan uang, Anda perlu bekerja keras, belajar keras, bangun pagi, dan membunuh diri Anda dengan bekerja, kan? Tapi saya ingin Anda berhenti sekarang dan bertanya pada diri sendiri, berapa banyak orang yang Anda kenal yang mengikuti rumus ini persis dan tetap berhutang kelelahan tanpa waktu untuk apapun? Berapa banyak orang yang Anda kenal yang menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar uang, percaya bahwa upaya fisik adalah kuncinya, tetapi tidak pernah sampai ke sana? Begitulah kebanyakan orang hidup. Dan tahukah Anda mengapa? Karena itu adalah salah satu kebohongan terbesar yang pernah dikatakan kepada Anda. Saya juga mempercayainya. Saya mempercayainya sampai hari saya menemukan diri saya berada di titik terendah, bangkrut, tanpa prospek, tanpa apapun yang membuat saya percaya hidup saya bisa berubah. Saya bangkrut, putus sekolah, tidak punya gelar, tidak punya rencana. Saya membersihkan lantai, mengepel lantai untuk bertahan hidup. Mungkin Anda mengerti seperti apa rasanya melihat hidup Anda dan berpikir, apakah ini semua yang ada? Dan percaya tidak ada jalan keluar. Karena persis begitulah perasaan saya. Sampai sesuatu terjadi. Seorang teman memberi saya sebuah buku dan bersama dengan itu memberi saya nasihat yang mengubah segalanya. Jika Anda melakukan persis seperti yang saya katakan, hidup Anda akan berubah. Saya tidak punya apa-apa untuk hilang. Jadi saya memutuskan untuk mengikutinya sampai tuntas. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Dalam 1 tahun, saya berpenghasilan $4.000 setahun menjadi $175.000. Kurang dari 5 tahun, saya menghasilkan lebih dari $1 juta. Dan tahukah Anda hal pertama yang saya pikirkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seseorang seperti saya, tanpa pendidikan, tanpa pengalaman, mencapai ini? Dan saya akan memberitahu Anda, itu bukan karena saya menjadi lebih pintar, itu bukan karena saya bekerja lebih banyak jam, itu bukan karena seseorang memberi saya kesempatan. Itu karena saya mengembangkan kebiasaan yang hampir tidak ada yang tahu. Kebiasaan mental yang mengubah segalanya. Saya mulai berpikir seperti orang kaya sebelum saya kaya. Apakah itu tampak sederhana? Itu bahkan mungkin tampak gila. Tapi itulah rahasianya. Cara Anda berpikir menentukan realitas Anda. Saya mengubah cara berpikir saya dan realitas saya harus berubah agar selaras dengannya. Sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Ketika Anda bangun di pagi hari, apa hal pertama yang Anda pikirkan? Apakah itu tagihan yang jatuh tempo, faktur yang jatuh tempo besok, gaji yang tidak cukup untuk bulan ini? Jika demikian, Anda sudah mulai bergetar dengan kelangkaan. Dan tahukah Anda apa yang menarik kelangkaan? Lebih banyak kelangkaan. Seolah-olah Anda terperangkap dalam siklus tanpa akhir, memperkuat setiap hari kekurangan, keterbatasan, gagasan bahwa tidak ada jalan keluar. Bagaimana jika saya katakan bahwa perubahan sederhana dalam pemikiran Anda sudah cukup untuk memecahkan ini? Saya tahu itu mungkin terdengar aneh. Ketika mereka memberitahu saya itu, saya juga meragukannya. Tapi saya memutuskan untuk mengujinya. Saya mulai bertindak seolah-olah saya sudah kaya. Saya tidak berbicara tentang keluar untuk menghabiskan uang yang tidak Anda miliki. Saya berbicara tentang pola pikir.
Saya bertanya pada diri sendiri setiap hari, jika saya sudah menjadi orang yang ingin saya capai, bagaimana cara saya berpikir? Bagaimana cara saya bertindak? Bagaimana cara saya berbicara? Dan kemudian saya mulai berperilaku seperti itu. Hal-hal kecil. Bagaimana saya berpakaian? Bagaimana saya memperkenalkan diri? Bagaimana saya berbicara tentang uang? Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Peluang mulai muncul. Orang-orang mulai memperhatikan saya. Perilaku saya berubah dan dunia meresponnya. Mungkin sekarang Anda berpikir, tapi itu hanya berpikir positif. Tidak, bukan begitu. Berpikir positif saja tidak mengubah apapun. Anda perlu menciptakan pola mental baru dan mengulangi pola itu setiap hari sampai menjadi kebiasaan. Itulah yang mengubah paradigma Anda. Karena apa yang mengendalikan hidup Anda saat ini bukanlah kemauan Anda, bukan kecerdasan Anda, bukan usaha Anda. Itu adalah paradigma Anda, seperangkat kepercayaan dan kebiasaan yang bahkan tidak Anda sadari bahwa Anda memilikinya, tetapi yang menentukan hasil Anda. Ketika saya menemukan ini, seolah-olah saya telah menemukan emas. Karena saya menyadari bahwa semua yang telah diajarkan kepada saya adalah salah. Saya tidak perlu bekerja lebih lama. Saya tidak membutuhkan lebih banyak gelar. Saya perlu mengubah pikiran saya. Dan itulah yang hampir tidak dilakukan siapapun. Orang-orang ingin mengubah hidup mereka, tetapi mereka terus berpikir dengan cara yang sama. Dan ketika Anda berpikir seperti orang miskin, Anda menciptakan lebih banyak kemiskinan. Ketika Anda berpikir seperti orang kaya, Anda menciptakan kekayaan. Sederhana seperti itu. Sekarang, saya ingin mengajukan tantangan kepada Anda. Selama 7 hari ke depan, ketika Anda bangun, tanyakan pada diri Anda, jika saya sudah kaya, apa yang akan saya lakukan hari ini? Dan bertindak sesuai dengan jawaban itu. Mungkin itu sesuatu yang kecil, mengubah cara Anda berpakaian untuk bekerja, mengubah cara Anda berbicara tentang uang, mengubah cara Anda memperlakukan orang, tetapi lakukanlah setiap hari selama 7 hari dan amati apa yang terjadi. Karena saya dapat menjamin satu hal kepada Anda. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri, seluruh dunia mengubah cara memperlakukan Anda. Dan itulah yang membedakan orang biasa dari orang-orang yang menjadi legenda. Orang-orang takut pada kata ini, obsesi. Mereka berpikir bahwa terobsesi dengan sesuatu itu buruk, berbahaya, sesuatu untuk orang yang tidak seimbang. Tetapi saya akan memberitahu Anda sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan Anda. Setiap orang yang telah membangun sesuatu yang luar biasa memiliki obsesi. Tidak ada orang biasa yang melakukan sesuatu yang hebat tanpa terobsesi dengan apa yang mereka inginkan. Saya menemukan ini dengan cara yang sulit. Ketika saya mulai mengubah hidup saya menyadari bahwa saya tidak bisa hanya mencoba. Saya tidak bisa hanya memberikan yang terbaik ketika saya punya waktu. Saya tidak bisa memiliki satu kaki di tujuan dan yang lainnya dalam kegagalan. Saya harus terjun langsung. Saya harus berpikir, bernapas, dan menjalani apa yang saya inginkan. Sementara yang lain menonton TV, saya sedang membaca. Sementara yang lain terganggu oleh masalah orang lain, saya mengulangi ide yang sama dalam pikiran saya ribuan kali. Saya akan mengambil sebuah frasa dan merekamnya, sampai masuk ke alam bawah sadar saya. Dan tahukah Anda mengapa? Karena begitulah cara kerja pikiran, melalui pengulangan. Pengulanganlah yang menciptakan jalur saraf baru, yang mengubah pikiran menjadi kebiasaan. Saya ingat menghabiskan malam-malam mendengarkan rekaman. Saya mendengarkannya di mobil, di kamar saya, di tempat kerja. Selalu. Saya memiliki tujuan yang sangat jelas, sehingga tidak ada yang membuat saya kehilangan fokus. Dan tebak apa? Itu membuat beberapa orang takut. Mereka akan mengatakan, Anda hanya membicarakan ini sekarang.
Ya, saya hanya membicarakannya karena saya ingin mengubah hidup saya, dan siapapun yang tidak mau terobsesi tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat. Sekarang, katakan padaku, apakah Anda memiliki sesuatu yang mengonsumsi Anda sedemikian rupa sehingga Anda akan melakukan apa saja untuk mencapainya? Atau apakah Anda hidup dari gangguan ke gangguan tanpa ada kekuatan yang mendorong Anda ke depan? Yang benar adalah bahwa jika Anda tidak memiliki obsesi yang sehat dengan apa yang Anda inginkan, Anda akan berakhir hidup dengan obsesi orang lain. Mungkin bos Anda, mungkin perusahaan Anda, mungkin masyarakat yang ingin Anda menjadi orang lain saja. Lihatlah orang-orang yang Anda kagumi, atlet elit, seniman, pengusaha. Mereka semua memiliki kesamaan, obsesi. Michael Jordan terobsesi untuk berlatih lebih dari siapapun. Elon Musk terobsesi untuk membangun perusahaan yang akan mengubah dunia. Tidak satu pun dari mereka sampai ke tempat mereka, sampai karena mereka mencoba sedikit. Dan saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi bukankah itu terlalu berlebihan? Bagaimana jika saya gagal? Saya akan memberitahu Anda satu hal. Anda sudah gagal ketika Anda tidak sepenuhnya berkomitmen pada apapun. Risiko terbesar bukanlah mencoba dan kalah. Risiko terbesar adalah menghabiskan seluruh hidup Anda tanpa pernah memberikan segalanya untuk sesuatu yang benar-benar penting bagi Anda. Sekarang saya ingin memberi Anda tantangan sederhana. Pilihlah tujuan yang telah Anda tunda. Itu bisa berupa keuangan, pribadi, atau spiritual. Dan selama 30 hari, jadikanlah itu obsesi sehat Anda. Bacalah tentang itu setiap hari. Bicarakanlah, tulislah tentang itu, bayangkanlah. Biarkan itu mengonsumsi Anda sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang lain yang mengonsumsinya. Dan lihat apa yang terjadi, karena saya akan memberitahu Anda, dunia tidak milik mereka yang bermimpi. Dunia milik mereka yang mengubah mimpi mereka menjadi obsesi yang tidak berhenti sampai menjadi kenyataan. Pernahkah Anda berhenti untuk berpikir bahwa mungkin penjara terbesar dalam hidup Anda tidak memiliki jeruji, tidak ada kunci, tidak ada tembok? Penjara terbesar adalah identitas yang Anda asumsikan untuk menyenangkan orang lain. Saya hidup seperti itu selama bertahun-tahun, mencoba menjadi orang yang saya pikir orang lain harapkan. Dan mungkin itulah yang mencegah Anda menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Saya tumbuh percaya bahwa saya perlu mengikuti skrip, bekerja keras, membayar tagihan, bertahan hidup. Itu saja. Tidak ada ruang untuk bermimpi, mengambil risiko, melakukan sesuatu yang berbeda. Saya terperangkap dalam gagasan bahwa saya tidak bisa mengecewakan orang lain. Dan tahukah Anda apa akibatnya? Saya mengecewakan diri sendiri setiap hari. Suatu hari, saya mendengar sebuah frasa yang mengejutkan saya. Jika saya ingin bebas, saya harus menjadi diri sendiri. Bukan saya yang saya pikir orang lain ingin saya jadi. Bukan saya yang menurut keluarga saya seharusnya saya jadi. Bukan saya yang diharapkan teman-teman saya, tapi saya yang sebenarnya. Itu menghantam saya seperti petir, karena saya menyadari saya tidak tahu siapa saya. Saya hanya tahu siapa saya berpura-pura menjadi. Dan mungkin itu terjadi pada Anda sekarang. Mungkin Anda berada dalam pekerjaan yang Anda benci. Tetapi Anda tetap di sana karena Anda takut dengan apa yang akan dipikirkan keluarga Anda. Mungkin Anda menyembunyikan mimpi Anda yang sebenarnya karena Anda pikir mereka akan menertawakan Anda. Mungkin Anda berpakaian, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang bukan milik Anda hanya agar Anda tidak mengganggu siapapun. Tapi jawab saya, sampai kapan? Sampai kapan Anda akan menjalani kehidupan yang bukan milik Anda? Saya belajar dengan cara yang sulit bahwa tidak ada yang berubah sampai Anda memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Karena setiap kali Anda memaksa diri untuk sesuai dengan harapan orang lain, Anda menjauh dari apa yang bisa menjadi kehidupan nyata Anda.
Tragedi terbesar bukanlah gagal mencoba menjadi diri sendiri. Tragedi terbesar adalah berhasil sebagai seseorang yang tidak pernah Anda inginkan. Dan satu kebenaran yang tak seorang pun suka dengar. Opini orang lain takkan membayar tagihanmu, takkan mewujudkan mimpimu, takkan menjalani hidupmu. Jadi, mengapa opini mereka begitu berpengaruh padamu? Saat menyadari ini, beban di pundakku seakan terangkat. Aku memutuskan untuk berhenti mencoba menyenangkan semua orang. Dan tahu apa yang terjadi? Hidupku meledak dengan peluang. Aku mulai mengerjakan apa yang kucintai, menghasilkan uang lebih banyak dari sebelumnya, merasa benar-benar hidup. Karena akhirnya, aku menjadi diriku sendiri. Butuh bukti seberapa dahsyat ini. Lihatlah Steve Jobs. Dia dipecat dari perusahaannya sendiri karena menolak mengikuti harapan orang. Dan ketika dia kembali, dia menciptakan iPhone, salah satu produk paling revolusioner dalam sejarah. Bayangkan jika dia berpikir lebih baik tidak membuat masalah, lebih baik mengikuti aturan. Dunia akan menjadi tempat yang jauh berbeda. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, siapa dirimu sebenarnya? Dan siapa yang selama ini kamu pura-pura jadi? Ini pertanyaan yang tak nyaman, aku tahu. Tapi ini satu-satunya pertanyaan yang benar-benar akan membebaskanmu. Jika kamu menunggu tanda untuk mulai menjalani hidupmu sesuai kehendakmu, tanda itu adalah sekarang. Karena jika kamu terus mencoba menyenangkan semua orang, kamu akan mengecewakan orang terpenting dalam hidupmu, dirimu sendiri. Bertahun-tahun aku percaya bahwa aku tidak cukup baik, dan mungkin kamu merasakan hal yang sama persis. Aku melihat diriku sendiri dan berpikir, aku tidak punya pendidikan, tidak pintar, tidak ada apapun yang bisa membawaku jauh. Aku percaya hidup telah tidak adil padaku, bahwa orang lain lebih beruntung, lebih siap, lebih mampu, dan tahu apa yang lebih buruk. Aku mempercayainya begitu kuat, sehingga aku secara aktif mencari bukti bahwa itu benar. Jika aku mencoba sesuatu dan gagal, aku akan berkata pada diriku sendiri, lihat, kamu tidak mampu. Jika seseorang berhasil, aku akan berpikir, mereka bisa melakukannya, aku tidak bisa. Dan semakin aku mengulang ini, semakin menjadi kenyataan bagiku. Karena begitulah cara kerjanya, pikiran selalu mengkonfirmasi apa yang kamu yakini. Untuk waktu yang lama aku menanggung rasa malu karena putus sekolah. Aku hanya belajar beberapa bulan, tanpa ijazah, tanpa pengalaman. Aku bekerja di pekerjaan yang hanya membutuhkan tenaga fisik, karena aku percaya itu satu-satunya yang bisa kuberikan. Aku tidak bermimpi, karena kupikir bermimpi adalah untuk orang lain. Dan mungkin kamu juga merasakan hal itu. Mungkin kamu berpikir, kamu tidak memiliki cukup bakat, bahwa kamu terlalu tua untuk mencoba sesuatu yang baru, bahwa kamu membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak uang, lebih banyak persetujuan untuk memulai. Tapi aku ingin kamu mengerti sesuatu sekarang juga. Itu adalah kebohongan. Satu-satunya hal yang memisahkanmu dari apa yang kamu inginkan adalah keyakinan bahwa kamu tidak bisa mendapatkannya. Butuh bukti? Lihatlah Thomas Edison. Dia disebut terbelakang di sekolah. Walt Disney dipecat karena mereka mengatakan dia kurang kreativitas. Orang-orang ini tidak membiarkan opini orang lain menentukan siapa mereka. Mereka memilih untuk percaya pada diri mereka sendiri ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Aku pun harus melakukan itu. Dan aku akan memberitahumu sesuatu. Itu tidak mudah. Ketika kamu menghabiskan bertahun-tahun mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak cukup baik, mengubahnya itu seperti berenang melawan arus yang deras. Tapi aku mulai berenang. Setiap hari, aku mengulangi pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Bahkan ketika semuanya tampak mengatakan sebaliknya, aku mengelilingi diriku dengan buku,
program audio, dan kalimat-kalimat yang mengingatkan aku bahwa aku memiliki potensi yang belum dimanfaatkan. Dan secara bertahap, sesuatu mulai berubah. Tahukah kamu perbedaan terbesar antara mereka yang berhasil dan mereka yang menyerah? Bukan kecerdasan, bukan keberuntungan, itu adalah percaya ketika tidak ada alasan untuk percaya. Itu adalah bertindak seolah-olah kamu sudah mampu, bahkan ketika semuanya di sekitarmu mengatakan bahwa kamu tidak mampu. Sekarang aku ingin kamu merenungkan, berapa banyak peluang yang telah kamu lewatkan karena kamu berpikir kamu belum siap? Berapa banyak pintu yang belum kamu ketuk karena kamu percaya mereka akan membentak wajahmu? Bagaimana jika aku mengatakan padamu bahwa pintu-pintu itu terbuka bagi mereka yang memiliki keberanian untuk melewatinya? Hari ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Tuliskan 3 hal yang menurutmu kamu tidak mampu lakukan. Kemudian, tulis di sebelahnya, ini hanyalah sebuah keyakinan, bukan kebenaran. Bawalah kertas itu bersamamu, bacalah setiap kali keraguan muncul. Karena ketika kamu memahami bahwa keterbatasan itu hanya ada di pikiranmu, kamu mulai mematahkan rantai yang tak terlihat. Ingat ini, kamu tidak perlu sempurna untuk memulai. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu bisa. Karena ketika kamu percaya, kamu bertindak. Dan ketika kamu bertindak, kamu membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu selalu mampu. Aku akan memberimu sebuah rahasia yang pada awalnya tampak gila bagiku. Sebuah fakta yang begitu aneh sehingga aku meragukannya. Tapi ketika aku memahaminya, hidupku berubah selamanya. Dan mungkin kamu juga akan menganggapnya aneh ketika kamu mendengarnya sekarang. Kita cenderung meremehkan apa yang bisa kita lakukan dan terlalu menghargai orang lain. Pikirkanlah, berapa kali kamu melihat seseorang yang sukses dan berpikir, mereka berhasil karena mereka istimewa, karena mereka beruntung, karena mereka terlahir dengan bakat. Sekarang jujurlah, berapa kali kamu melihat dirimu sendiri dan berkata, aku tidak bisa, ini bukan untukku, aku melakukan ini sepanjang hidupku. Aku percaya orang lain mampu dan aku tidak. Dan itu membuatku terjebak selama bertahun-tahun dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Sampai suatu hari, aku mendengar sesuatu yang tampak sederhana, tetapi mendalam. Itu ada dalam rekaman yang telah saya dengarkan ribuan kali. Kamu memiliki cadangan bakat dan kemampuan yang dalam di dalam dirimu. Aku telah mendengar itu lebih dari 1000 kali sebelum aku benar-benar memahaminya. Karena mengetahui tidak sama dengan percaya. Aku tahu kata-kata itu, tetapi aku tidak mempercayainya. Baru ketika itu meresap ke alam bawah sadarku, semuanya berubah. Karena inilah kebenarannya. Kamu memiliki potensi di dalam dirimu yang begitu besar, sehingga jika kamu melihatnya sekarang, kamu akan terkejut. Tetapi potensi itu tidak aktif, karena kamu lebih percaya pada keterbatasanmu daripada pada kemungkinanmu. Sekarang, mungkin kamu berpikir, tapi bagaimana aku memasukkan ini ke dalam pikiranku? Jawabannya sederhana, namun ampuh, pengulangan. Pengulanganlah yang menciptakan jalur baru di pikiranmu. Aku tidak mengubah hidupku karena aku mendengar kalimat yang bagus. Aku berubah karena aku mendengar ide yang sama sampai itu menjadi bagian dari diriku. Aku menulisnya, aku membacanya, aku mengulanginya. Setiap hari ingin tahu apa yang kulakukan. Aku menulis afirmasi seperti, aku makmur, sehat, dan berlimpah. 10 kali sehari. Awalnya, itu tampak konyol. Aku merasa seperti orang idiot. Tapi tahu apa yang terjadi? Pengulangan itu mulai memprogram ulang pikiranku. Karena pikiran tidak membedakan apa yang nyata dari apa yang dibayangkan ketika kamu mengulanginya dengan emosi. Ia menerimanya sebagai kebenaran. Dan ketika pikiran menerimanya, realitasmu berubah.
Apakah kamu berpikir ini hanya motivasi belaka? Maka lihatlah apa yang dikatakan sains. Ahli neuroscience telah membuktikan bahwa afirmasi positif mengaktifkan area otak yang terkait dengan penghargaan dan pengendalian diri. Mereka benar-benar menciptakan koneksi saraf baru. Dengan kata lain, kamu dapat melatih otakmu untuk mempercayai sesuatu sampai itu menjadi alami bagimu. Sekarang jawab aku, berapa kali kamu mengulangi setiap hari bahwa kamu tidak mampu, bahwa itu tidak akan berhasil, bahwa kamu tidak punya uang? Itu juga pengulangan. Itu juga menciptakan kebiasaan mental, tapi kebiasaan yang menghancurkanmu. Jadi mengapa tidak menggunakan kekuatan yang sama untuk mendukungmu? Hari ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang akan tampak gila tetapi berhasil. Tulis kalimat ini 10 kali sekarang juga. Aku makmur, sehat, dan berlimpah. Dan ulangi setiap hari selama 30 hari tanpa gagal. Lakukan ini dan lihat bagaimana pikiranmu mulai berubah. Karena ketika kamu berubah di dalam, semuanya berubah di luar. Ingat ini, rahasianya bukan keinginan. Rahasianya adalah melatih pikiranmu untuk percaya. Dan ketika ia percaya, ia menciptakan. Ada saatnya ketika aku sangat takut untuk mengekspresikan diri, sehingga aku bahkan menghindari untuk mengajukan pertanyaan sederhana. Jika ada 5 orang di ruangan itu, aku tidak akan mengangkat tanganku. Aku akan tetap diam, sunyi, tersembunyi, dan tahu bagaimana rasanya. Itu seperti terjebak di dalam diriku sendiri. Aku ingin berbicara, aku ingin berbagi ide, tetapi rasa takut melumpuhkanku. Rasa takut terlihat bodoh, rasa takut dihakimi, rasa takut akan apa yang akan dipikirkan orang lain. Mungkin kamu mengerti seperti apa rasanya. Mungkin kamu telah menelan kata-kata karena kamu takut akan reaksinya. Mungkin kamu telah membiarkan peluang berlalu karena kamu tidak memiliki keberanian untuk bersikap tegas. Dan aku bertanya padamu, berapa kali kamu kehilangan sesuatu yang luar biasa karena takut? Aku menjalani ini selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Aku berada di belakang ruangan di sebuah acara besar dengan lebih dari 1.000 orang. Pembicaranya adalah Bill Goff, dianggap sebagai salah satu yang terhebat di dunia. Dia di depan, dengan mikrofon di tangannya, berjalan melintasi panggung, berbicara dengan kepercayaan diri, kehadiran, energi yang membius semua orang. Aku melihatnya dan berpikir, ya Tuhan, jika aku bisa melakukan itu, jika aku bisa berbicara seperti itu. Dan tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang menghantamku seperti petir. Jika aku ingin bebas, aku harus menjadi diriku sendiri. Bukan diri yang kupikir orang lain ingin aku jadi. Jika aku ingin bebas, aku harus menjadi aku. Pada saat itu aku mengerti. Aku tidak terjebak karena aku kurang berbakat. Aku terjebak karena aku takut menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku menyadari bahwa jika aku ingin bebas, aku harus menaklukkan rasa takut itu. Dan aku membuat keputusan saat itu juga. Aku akan belajar berbicara. Aku akan belajar mengekspresikan diri. Aku akan melepaskan diri dari penjara ini. Aku mencari Bill Goff dan memintanya untuk mengajariku. Begitulah semuanya dimulai. Itu tidak cepat. Itu tidak mudah. Awalnya aku gemetar, aku berkeringat, aku gagap. Tapi aku terus maju. Aku terus maju sampai aku menjadi seseorang yang berbicara di depan umum kepada ribuan orang di seluruh dunia. Dan aku ingin kamu mengerti sesuatu. Aku tidak berbeda darimu. Jika aku bisa melakukannya, kamu juga bisa. Karena rasa takut adalah ilusi. Ia hanya memiliki kekuatan ketika kamu mempercayainya. Ketika kamu bertindak, bahkan di hadapan rasa takut, ia kehilangan kekuatannya. Sekarang katakan padaku, apa yang akan berhenti kamu rugikan jika kamu tidak takut? Berapa banyak pintu yang akan terbuka jika kamu memiliki keberanian untuk mengekspresikan diri?
Berapa banyak peluang yang telah hilang karena kamu tetap diam. Hari ini, aku menantangmu. Selama 7 hari ke depan, setiap kali rasa takut menahanmu untuk berbicara, lakukan sebaliknya. Bukalah mulutmu, ekspresikan dirimu. Baik di tempat kerja, bersama teman, atau orang asing, setiap kali kamu menghadapi ketakutan itu, ia akan mengecil. Setiap kali kamu menghindarinya, ia akan tumbuh. Ingat, suaramu memiliki kekuatan, namun itu hanya akan mengubah hidupmu ketika kamu memilih untuk menggunakannya. Hari kamu menaklukkan ketakutan, akan ekspresi diri adalah hari dunia mulai mendengar siapa dirimu sebenarnya. Tiba saatnya kau menyadari bahwa kerja keras saja tidak cukup. Aku pernah mengalaminya. Saat masih mencari jalan, aku ingat menghabiskan berjam-jam mengganti oli, melumasi mesin, melakukan apa saja yang tersedia. Di akhir hari, penghasilanku yang sedikit nyaris tidak cukup untuk membayar tagihanku. Itu membuat frustrasi, melemahkan semangat, dan jujur saja, aku mulai percaya bahwa hidup memang seperti itu. Tetapi inilah yang tidak akan siapapun ceritakan padamu. Bagaimana caramu mengelola uang lebih penting daripada berapa banyak yang kamu hasilkan. Aku menyadari ini ketika aku menyelidiki hubungan orang-orang dengan uang. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang mengalami stres keuangan terus-menerus bukan karena kurangnya peluang, tetapi karena kebiasaan mental yang merusak keuangan mereka, takut berinvestasi, penundaan, menyalahkan sistem, atau bahkan menghindari percakapan tentang uang. Aku sendiri pernah terperangkap dalam jebakan itu, dan aku akui butuh berbulan-bulan kecemasan dan malam tanpa tidur sebelum aku benar-benar mengerti. Uang adalah cerminan pikiran, bukan pasar. Aku melakukan latihan yang mengubah hidupku. Selama seminggu penuh, aku menuliskan setiap pikiran negatif yang kumiliki tentang uang. Setiap kali aku berkata pada diriku sendiri, ini tidak mungkin atau aku tidak akan pernah mencapai ini, aku menuliskannya. Pada akhirnya aku menyadari pikiranku dipenuhi dengan hambatan yang bahkan tidak aku sadari keberadaannya. Dengan mengganti pikiran-pikiran itu dengan afirmasi yang kuat, realitasku mulai berubah. Dan ini bukan teori, ini adalah praktik. Hari ini, ribuan orang menerapkan metode yang sama dan melaporkan perubahan keuangan yang nyata dalam beberapa bulan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang yang belum menguasai hal ini seringkali melewatkan peluang luar biasa? Pertimbangkan tokoh-tokoh publik yang telah menghadapi kebangkrutan atau skandal keuangan hanya karena mereka kurang mengendalikan pola pikir kelimpahan mereka. Sementara itu, orang lain, Bill Gates, Oprah Winfrey, tidak hanya mengumpulkan kekayaan, tetapi juga membangun warisan abadi karena mereka memahami bahwa sebelum menghasilkan uang, kamu harus belajar berpikir seperti orang kaya. Inilah tantanganmu. Selama 14 hari ke depan, catat setiap pikiran yang kamu miliki tentang uang tanpa disaring. Setiap keraguan, ketakutan, atau kritik batin. Di akhir setiap hari, ubah pikiran-pikiran itu menjadi afirmasi positif dan bayangkan dengan jelas kehidupan yang berlimpah yang terjadi sekarang. Lakukan ini, dan kamu akan merasakan perubahan internal yang begitu kuat, sehingga perilaku eksternalmu akan mulai mencerminkan kekayaan, peluang, dan kepercayaan diri. Rahasianya sederhana, tetapi hanya sedikit yang berani menerapkannya. Sebelum mengubah saldo bankmu, ubah pikiranmu. Dan percayalah, ketika itu terjadi, kamu akan melihat uang, peluang, dan kesuksesan mengalir ke arahmu seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ingat, poin paling kuat dari semua ini adalah bahwa transformasi dimulai dalam dirimu. Saat kamu memutuskan untuk menantang kepercayaanmu dan mengendalikan pikiranmu. Inilah rahasia yang memisahkan orang biasa dari orang yang luar biasa. Dan sekarang, saat kamu memproses semua ini, ada video baru yang akan membawa kebijaksanaanmu ke tingkat selanjutnya.
Di dalamnya, kamu akan menemukan wawasan yang dapat membuatmu 1% lebih baik daripada sekarang. Selanjutnya, meningkatkan perspektifmu tentang uang, kesuksesan, dan kehidupan. Terima kasih telah berada di sini bersamaku, menyerap setiap ide dan membiarkan dirimu tumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya, siap untuk melanjutkan perjalanan transformasi ini bersama-sama.